Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memberikan selamat kepada kalian, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian hari ini berjalan dengan lancar dan seterusnya sampai bertemu dengan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya di pertemuan pertama dan kedua saya masuk ke kelas. Untuk pertemuan yang ketiga ini, saya memberikan materi berupa video digital yang diharapkan nantinya dari materi singkat ini bisa kalian pahami ya. Yang di materi sebelumnya kita sudah membahas dari materi sebelumnya itu ada konsep arsitektur ya, arsitektur enterprise, yang di dalamnya kita membahas arsitektur, lalu ada di dalamnya itu ada arsitek, kemudian pengertian stakeholder itu gimana gitu ya. Lalu ada komunikasi seperti apa antara arsitek dengan stakeholder itu seperti apa ya. Kemudian hasil akhir dari arsitektur itu adalah cetak biru ya, yang terdiri dari proses bisnis, ada data, ada aplikasi, dan teknologinya ya. Terus kita juga membahas faktor pendukung arsitektur enterprise ya, dari yang internal dan eksternal. Oke, kita lanjut materi pertemuan ketiga ini. Yuk kita masuk ke pertemuan ketiga dengan materi arsitektur enterprise dan instrumen tata kelola. Kita lihat ya di pendahuluannya. Nah, di pendekatan arsitektur enterprise yang lengkap harus mencangkup 6 elemen inti yang harus dirancang untuk bekerja bersama-sama atau terintegrasi ya. Dari tata kelola arsitektur, selanjutnya ada kerangka kerja arsitektur, kemudian ada metodologi implementasinya, selanjutnya ada dokumentasi artefak, terus ada penyimpanan arsitektur, dan kemudian praktek terbaik yang terkait. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada arsitektur governance atau bahasa Indonesia-nya tata kelola arsitektur. Di sini ada 3 poinnya. Yang pertama ada elemen dasar pertama, terus ada tujuan dari tata kelola, terus ada kesimpulannya. Ya, kita lihat dulu di elemen dasar pertama di tata kelola ini gimana caranya mengidentifikasi perencanaan, gimana caranya pengambil keputusan, gimana caranya proses pengawasannya seperti apa ya. Dan kelompok yang akan menentukan bagaimana arsitektur enterprise ini dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola secara keseluruhan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, tujuan dari tata kelola ini adalah mendukung tata kelola yang terpadu atau terintegrasi, kelompok kebijakan manajemen yang terintegrasi, dan proses yang membentuk struktur suatu perusahaan secara keseluruhan. Ya. Jadi kesimpulan dari tata kelola ini harus sesuai lah pokoknya dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan maupun mekanisme dan struktur tata kelola TI yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Nah, di sini ada general management dan IT manajemennya ya. Di general management ini terdiri dari 3, ada strategic management, strategic execution, dan quality manajemennya. Kemudian ada IT management, terus di dalam IT management tersebut ada IT governance, ada IT delivery and support, dan IT implementation. Ya, sebenarnya di hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen ini yang sebenarnya akan kita bahas ya di pertemuan ketiga ini. Oke, kita masuk ke strategic management ya. Nah, strategic management ini memakai framework ya. Frameworknya namanya Balance Scorecard atau biasa disingkat dengan BSC yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton di tahun 92 sebagai manajemen sistem yang membantu perusahaan untuk memperjelas dan melaksanakan visi dan strateginya itu ya. Lalu kemudian ada fokus manajemennya berada di aspek finansial, dan tidak hanya aspek finansial aja, terus di situ ada proses internal ya. Di proses internal ini gimana cara langkah-langkah menaiki kepuasan pelanggan, dan lalu kemudian ada kemampuan gimana caranya untuk berinovasi, misalkan dari perusahaan Alfamart Indomaret lah, kalau misalkan kalau kalian ingin belanja sesuatu, di situ kan ada layar ya untuk mengenai kepuasan pelanggan ya, puas atau tidak gitu. Nah, dari situ juga sebagai penilaian dari proses internal mereka ya, sudah sesuai dengan apa namanya, standar mereka atau belum. Lalu dengan begitu, jadi ada inovasi ya, misalkan kalau inovasinya seperti dari barang ya, karena mereka menjual barang, dan jasanya mungkin seperti servisnya ya, dari servis si apa namanya, dari karyawan-karyawannya ya, menerima konsumen dengan baik gitu kan, kayak kalau kalian masuk pintu Alfamart atau Indomaret ya, itu disapa gitu ya, seperti itu ya, agar si konsumen itu merasa
tenang, nyaman gitu untuk berbelanja di dalam Alfamart atau Indomaret. Oke, kita lanjut ke cara kerja pendekatan BSC-nya. Sebuah perusahaan harus mendefinisikan misinya, tujuan, dan langkah-langkah untuk setiap perspektif, dan kemudian menerjemahkan ke sejumlah target dan inisiatif yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, yang paling penting itu adalah gagasan dari dua loop umpan baliknya ya, antara konsumen eh, dengan si perusahaannya itu ya. Selanjutnya pertama-tama harus mengukur output dari proses bisnis internalnya dan tidak hanya memperbaiki penyebabnya. Selain itu, pengukuran kinerja dan manajemennya oleh fakta ya. Pengukuran kinerja harus sesuai fakta dong, masa nggak sesuai fakta gitu ya. Contohnya dengan itu tadi, dengan kepuasan pelanggan, nah ada proses internalnya, lalu kemudian untuk mampu berinovasi. Seperti itu ya untuk cara kerja pendekatan BSC. Oke, selanjutnya ada dua, strategic execution. Ini memakai framework juga ya namanya IFQM. Di sini pendekatan manajemen penting lainnya adalah IFQM. Ini maksudnya IFQM ini adalah Eropa Foundation ya, Quality Management. Ini Excellent Model FQM 2003. Model ini pertama diperkenalkan pada tahun 92 ya, sebagai kerangka kerja atau framework untuk menilai aplikasi The Europe Quality Award dan terinspirasi oleh Malcolm ya. Oke, kita lihat juga di sini ada model IFQM. Ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada ISO 9001. Nanti ISO 9001 nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, yaitu memberikan manajemen secara keseluruhan untuk kinerja seluruh organisasi atau perusahaan. Nah, model di FKM ini ada 9 kriteria unggulan. 5 di antaranya adalah enabler, ya, atau merupakan pendukung, mencangkup meliputi apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, dan 4-nya ini adalah output ya, atau hasil ya, yang mencangkup meliputi apa yang dicapai oleh organisasi tertentu. Oke, kita lanjut ke 9 kriterianya. Kita lihat dulu ya di sini bagannya. Nah, di sini kita bahas dulu yang enablernya dulu. 5 enablernya diantaranya adalah leadership dan policy and strategi, kemudian ada people, partnership, and resource. Ya. Di sini saya kasih warna untuk leadership dan policy and strateginya untuk warna biru. Kemudian people, partnership, and resource itu saya kasih warna hijau ya, termasuk proses ya. Di sini saya jelaskan dulu untuk leadership dan policy and strateginya ini hanya menentukan arah dan fokus dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut ya. Kalau yang people, partnership, and result ini untuk mewujudkan atau menentukan proses dari fokus suatu organisasi atau perusahaan. Nah, misalkan kayak contohnya leadership ini ya. Leadership ini adalah orang tua kalian, people ini adalah kalian gitu ya. Misalkan orang tua kalian ini hanya menentukan arah gimana caranya kalian akan sukses gitu ya dengan cara masukkan kuliah kalian kampus ini gitu misalkan ya. Kalau contoh mahasiswanya tuh kalian nih people, partnership, and result-nya. Nah, kalian harus mewujudkan gimana caranya kalian bisa lulus wisuda gitu ya. Gimana caranya kalian bisa mempunyai skill di kampus ini gimana dengan caranya belajar, dengan dia belajar. Terus belajar nggak hanya dari kampus aja, tapi bisa dengan seminar-seminar di luar, eksternal gitu atau internal gitu ya. Agar kalian punya skill untuk bisa bekerja nanti setelah wisuda ini gitu ya nanti ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya adalah 4 diantaranya ada riset atau hasil ya. Hasil yang dicapai dari para stakeholder yang berkontribusi untuk menghasilkan KPR atau Key Performance Result yang terdiri dari aspek finansial dan juga aspek non-finansial. Jadi si model FKM ini memberikan prinsip ukuran dan juga indikator untuk menilai kinerja perusahaan dalam semua aspek, dan pengukuran ini adalah dasar untuk pembelajaran dari inovasi dan juga peningkatan kinerja di perusahaan secara berkelanjutan. Jadi bedanya BSC dan model FKM ini, kalau BSC ini untuk membantu membuat pilihan strateginya seperti apa, dan model FKM ini untuk membantu terus-menerus, ada terus-menerusnya ya, dalam hal perbaikan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pada perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu Quality Management dengan framework ISO 9001 yang sebelumnya di slide sebelumnya itu pernah disinggung ya ISO 9001. Nah, di sini kita jelaskan dulu ISO 9001 ya, ini maksudnya International Standard Organisasi, maksudnya itu kayak perusahaan ini dengan standar internasional gitu ya, dengan kriteria sistem manajemen yang mutu yang baik atau quality management system biasa disingkat dengan QMS ya. Yang dicari itu kualitasnya ya, kualitas manajemen seperti apa ya, dengan sebuah perusahaan mendesain dan mendokumentasikan KMS ini untuk mengontrol bagaimana proses ini dilakukan. Nah, secara
keseluruhan persyaratannya itu negara-negara standar tanggung jawab manajemen untuk KMS, kemudian memberikan persyaratan untuk sumber dayanya ya, termasuk personil, pelatihan, fasilitas, dan lingkungan kerja. Misalkan dalam sebuah perusahaan ini, ingin bangun sebuah perusahaan, dengan output yang baik, dia harus mempunyai internal yang baik juga. Misalkan kayak karyawannya harus bekerja, bukan harus bekerja, harus mengikuti pelatihan-pelatihan dengan standar internasional ya, misalkan kayak kuliah dulu S3 ke luar negeri gitu, eh, atau kuliah di luar kota dengan standar akreditasinya harus A, misal seperti itu. Misal kayak di UIN nih, gitu ya. Dosen-dosennya ya harus dengan kualitas yang baik, misalnya seperti itu gitu ya. Dengan yang pertama S2-nya harus dengan akreditasinya minimal B, kuliah S2-nya gitu ya. Atau yang doktornya harus kuliah minimal di luar kota dengan akreditasinya, atau dengan kualitas juga di luar negeri bisa jadi. Misalkan kebanyakan dosen-dosen yang sudah kuliah S3 itu ada kebanyakan di UIN ini yang sudah doktornya S3-nya di luar negeri ya, gitu kayak di apa USA gitu ya, di Amerika Serikat. Terus ada juga lokal tapi dia dengan akreditasinya tinggi gitu ya, di negeri gitu kayak di UGM gitu misalkan ya, dan lain-lain ya, agar nanti keluarannya mahasiswanya itu dengan mutu yang baik gitu ya. Oke, ini Quality Management ISO 9001. Selanjutnya ada IT Governance. Ini masuk ke ini ya, IT Management ya. Ini dengan framework juga namanya COBIT. Nah, si COBIT ini ditemukan. Nah, ini ada ditemukan pengertian, tujuan, dan kesimpulan ya. Ini saya buat ya, biar kalian lebih paham juga untuk dipelajari. Nah, COBIT ini ditemukan di tahun 96 ya, oleh Audit System Informasi dan Control Association. Nah, pengertian COBIT ini adalah sebuah kerangka IT control internasional yang menyediakan organisasi dengan praktek yang baik, yang membantu dalam menerapkan struktur tata kelola TI di seluruh perusahaan dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan antar resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknisnya ya. Ini masalah teknisnya tentang IT-nya ya. Dengan kesimpulan, inti dari kerangka COBIT ini adalah tujuan pengendalian dan manajemen pedoman untuk 34 identifikasi proses TI ya, yang dikelompokkan ke dalam 4 domain, yaitu perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, dan pemantauan. Nah, untuk 34 identifikasi ini, ya kayak semacam kontrol atau manajemen sistem IT seperti apa gitu, macam-macam banyak. Tapi ini nggak harus kalian pelajari untuk 34 identifikasi proses ini, karena untuk mempelajari COBIT ini secara mendalam itu harus butuh beberapa pertemuan. Ini biasanya dijelaskan di perkuliahan S2 ya, untuk membahas COBIT. Hanya membahas ini ya, framework COBIT aja ya gitu. Jadi kalian hanya mereview aja framework COBIT ini seperti apa, dari ditemukannya, sejarahnya gitu ya, dari pengertiannya, ada tujuannya, dan kesimpulannya seperti apa. Nah, di kesimpulan ini ada 4 domain, ada perencanaan dan organisasinya, terus ada akuisisi dan implementasi, selanjutnya ada pengiriman dan dukungan, dan pemantauan sistem IT-nya seperti apa gitu. Karena kita di sini hanya membahas IT governance-nya ya, tentang IT management seperti apa gitu ya. Kita sudah masuk ke IT manajemennya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, masih tentang COBIT ya. COBIT menawarkan model kematangan untuk tata kelola TI yang terdiri dari 5 tingkat kematangan. Ada ad hoc, ada repeatable, ada define, ada manage, dan optimize. Kalau ad hoc ini, pendekatannya yang diterapkan adalah kasus per kasus ya. Kalau repeatable, si manajemen ini menjalin masalah loh. Indikator kinerja yang sedang dikembangkan, pengukuran dasar telah teridentifikasi ya, karena memiliki penilaian metode dan teknik. Selanjutnya define. Define ini kebutuhan untuk bertindak dipahami dan diterima. Prosedurnya telah standar dan didokumentasikan dan diimplementasikan. Selanjutnya ada manage. Manage ini adalah pemahaman penuh akan masalah nih. Di semua tingkatan telah dicapai. Proses keunggulan dibangun pada pelatihan formal. IT sepenuhnya selaras dengan strategi bisnisnya ya. Selanjutnya ada optimize. Optimize ini perbaikan yang terus-menerus adalah ciri khasnya nih dari optimize tersebut. Proses telah disempurnakan ke tingkat praktek terbaik eksternal berdasarkan hasil perbaikan terus-menerus dengan organisasi lainnya. Nah, selanjutnya ada IT Service Delivery and Support. Ini masuk ke IT Management ya. Ini kita memakai framework ITIL atau IT Infrastructure Library. Nah,
Kita lihat nih sejarahnya ITIL ini diperkenalkan oleh Hana pada tahun 2008. Itu adalah himpunan yang paling banyak diterima praktek terbaik dalam domain pelayanan TI-nya. Nah, ITIL ini terdiri dari serangkaian dokumen yang memberikan bimbingan pada penyediaan baik IT layanan, fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung IT-nya tersebut, gitu ya. Selanjutnya, ITIL ini memiliki proses berorientasi pendekatan untuk manajemen layanan, memberikan kode praktek yang membantu organisasi untuk membangun manajemen kualitas layanan TI dan infrastruktur, di mana kualitas ini definisikan sebagai sangat cocok untuk kebutuhan bisnis dan kebutuhan penggunanya. Nah, kita lihat di sini ada inti dari ITIL ya. Ada dua kelompok besar ya, yaitu service delivery dan service support ya. Karena ITIL ini berkaitan dengan delivery dan support. Oke, kita bahas dulu yang inti dari ITIL. Di sini ada service delivery. Nah, service delivery ini terdiri manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen keuangan untuk layanan TI-nya, layanan darurat, dan manajemen kapasitasnya. Selanjutnya ada service support. Nah, ini meliputi dengan berbagai problem kayaknya di sini ya. Ada meliputi manajemen masalah, manajemen insiden gitu ya. Ini tentang mengganggu layanan TI yang trouble ya. Terus layanan meja yang diterima dari meja ya, misalkan kayak penerimaan pengaduan, pemecahan masalah, pemberian informasi, manajemen pengaduan gitu ya. Atau perubahan dalam pemberian informasi atau layanan atau pengetahuan tentang masalah dan pemberian solusi gitu ya. Dan pelaporan kinerja. Selanjutnya di service support ini ada juga manajemen release ya. Manajemen release ini ada hardware dan software. Itu lebih ke update atau ya lebih ke upgrade gitu ya. Selanjutnya ada manajemen konfigurasi. Ini maksudnya identifikasi kontrol atas semua item layanan TI kepada pengguna layanan TI-nya gitu ya. Kita lihat lagi di sini ada ITIL adalah pelengkapnya si Cobit. Ini tujuannya pengendalian tingkat tinggi dari Cobit dapat diimplementasikan melalui penggunaan ITIL ya. Misalnya Cobit ini merupakan tujuan pengendalian yang membantu apa yang harus dilakukan dari ITIL, menjelaskan bagaimana melakukan yaitu untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke IT implementation ini dengan framework CMM and CMMI ya. CMM ini maksudnya the Capability Maturity Model untuk software. Diperkenalkan oleh Paul pada tahun 93 ya. CMM ini sebagai software juga ya, adalah model untuk menilai kematangan organisasi proses rekayasa perangkat lunak atau RPL dan menyediakan organisasi dengan praktek kunci yang diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan kematangan prosesnya. Nah, dalam model CMMI, bentuk yang paling umum itu ada 5 tingkat kematangan ya, yang setiap lapisan dasari untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Ini dari CMMI Product Team tahun 2002. Kita lihat inisialnya. Proses biasanya ad hoc dan kacau. Organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Keberhasilan dalam organisasi ini tergantung pada kompeten dan hierarki yang ada, hierarki dari ini ya, dari dalam internalnya ya, pada sebuah organisasi atau perusahaan dan bukan pada penggunaan proses. Jadi, Oke, selanjutnya ada manage. Ini maksudnya proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan yang dikelola dan bahwa proses yang direncanakan, yang sudah dilakukan, diukur, dan dikendalikan itu, namun proses mungkin sangat berbeda dalam setiap contoh spesifik, misalnya pada proyek-proyek tertentu ya. Selanjutnya di situ ada define, maksudnya adalah proses ditandai dengan baik dan dipahami dan dijelaskan dalam standar, prosedur, alat, dan metode. Nah, di standar ini digunakan menetapkan proses mereka definisikan dengan menyesuaikan set organisasinya seperti apa, prosesnya seperti apa, sesuai dengan pedomannya ya. Selanjutnya ada quantitatively manage. Tujuan kuantitatif untuk kualitas dan proses kinerja ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Nah, dari tujuan kuantitatif ini didasarkan pada kebutuhan, penggunaan pelanggan akhir, organisasi atau perusahaan, dan pelaksanaan proses. Ya, kita lanjut ke optimizing. Nah, di optimizing ini adalah kinerja proses terus ditingkatkan melalui kedua perbaikan teknologi tambahan dan inovatif. Proses improvement kuantitatif bertujuan bagi organisasi yang telah ditetapkan. Terus direvisi untuk mencerminkan perubahan tujuan bisnis dan digunakan sebagai kriteria dalam proses pengelolaan perbaikan.
Ya, selanjutnya kita lanjut ke perbedaan dari CMM dan CMMI. Di sini ada kelengkapannya, ada ruang lingkup gitu ya. Di sini ada strukturnya, terus ada fokus pada prosesnya seperti apa gitu ya. Lanjut ke kompleksitasnya gimana gitu. Nah, jadi intinya dari kelima poin ini adalah CMM dan CMM ini berbagi tujuan yang sama untuk meningkatkan kematangan proses dalam implementasi IT-nya. Nah, kalau di CMMI-nya ini adalah versi yang lebih modern, luas, dan terintegrasi dari kerangka kerja tersebut. Jadi intinya kalau CMM ini adalah versi update-nya dari si CMM ini ya. Oke, mungkin sampai sini dulu materinya. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita kuisnya offline ya di kelas. Jadi harap dipelajari dari pertemuan kedua ya dari konsep AI segala macam sampai pertemuan hari ini dipelajari. Kemudian untuk pertemuan besok selanjutnya kita akan adakan kuis. Jadi diharapkan untuk semua mahasiswa diharapkan hadir ya untuk mengikuti kuisnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.